Selamat datang di ruang tamu Jejak Sahabat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jejak Sahabat dimanapun teman-teman berada, kembali lagi di acara Ruang Tamu Jejak Sahabat. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Ramadan, Ustaz. Dan kali ini kita akan mengambil beberapa pertanyaan, Ustaz, dari yang masuk dari sosial media Jejak Sahabat. Dan ini mungkin adalah salah satu kegalauan teman-teman Jejak Sahabat yang ingin sedikit dijelaskan, Ustaz. Semoga aja Allah memberikan taufik dan hidayahnya pada Ramadan kali ini, sehingga kita dapat menjalankan Ramadan kali dengan lebih baik, Ustaz. Dan pertanyaan ini muncul dari teman kita, Ustaz, dari Abu Gaisan, Ustaz. Masya Allah. Pertanyaannya, bagaimana jika kita lupa bilangan puasa wajib yang dulu pernah kita tinggalkan, Ustaz? Fadil, Ustaz. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mungkin dialami oleh banyak orang ya. Yes. Termasuk saudara kita Bu Gaisan tadi ya. Masuk anak juga mungkin, Ustaz. Oh Masya Allah, Masya Allah. Maka para ulama mengatakan jika memang ditinggalkan karena ketidaktahuannya pada masa lalu dan kemudian masanya atau waktunya sudah lama sekali dan kemudian juga tidak terhitung, artinya dia tidak tahu lagi berapa jumlahnya, maka sebagian ulama mengatakan maka cukup bagi orang-orang yang seperti ini kasusnya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukupkan dengan itu dan kemudian dia merubah keadaannya, tidak sama seperti masa sebelumnya. Tapi kemudian jika dengan sengaja seseorang meninggalkan dan kemudian juga kadang-kadang bukan tidak sengaja karena ada uzur, tapi kemudian dia lupa untuk mengqadha, menggantikan puasa yang ditinggalkannya. Dalam kasus yang seperti ini kebanyakan ulama mengatakan harus tetap wajib diqadha, ya, diganti. Lantas bagaimana dengan jumlah bilangannya? Rasulullah SAW ini diantara hadis nih yang dijadikan dalil oleh para ulama. Memang kasusnya berbeda, tapi dikiaskan dengan kasus puasa yang ditinggalkan. Kata Rasulullah SAW, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falyulqish syak." Ketika seseorang itu memiliki keraguan di dalam sholatnya, yang sering terjadi nih jumlah rakaat, dia lupa 2, 3, 4, kadang-kadang ada yang sampai 6 rakaat sholatnya karena dia ini 4 atau 3 ya, dan terus itu sering terjadi. Maka wasiat Rasul itu falyulqish syak, artinya tinggalkan keraguan. Puasa Ramadan yang kita nggak tahu jumlahnya berapa, maka cari jumlah yang memang hati kita yakin bahwasanya mungkin sekitar sebulan nih saya tinggalkan. Maka berpegang dengan itu falyabni, kata Rasulullah SAW, alal yakin. Coba saja diingat-ingat mungkin jumlah yang pernah ditinggalkan misalnya 5 bulan misalkan, Masya Allah. Mungkin kebanyakan ya kalau 5 bulan. Atau mungkin berapa hari, maka jumlah yang itu yang kemudian diqadha, yang diganti. Dan itu semuanya kita lakukan sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi puasa itu memang ibadah yang gak bisa dipisahkan tuh dari ketakwaan. Orang yang sempurna di dalam mengerjakan puasa Ramadan itu adalah orang yang memang betul-betul ingin menjadi hamba terbaik. Kemudian seluruh kekurangan yang terjadi betul-betul dia ingin hilangkan. Itu orang bertakwa tuh. Orang bertakwa. Tapi itu Ustaz berlaku buat kalau misalnya kita nih dulu. Waktu kecil misalnya umur masih SD, Ustaz. Ya, belum balik maksudnya? Nah, ya semenjak balik lah Ustaz, mungkin 1 kelas 1 SMP lah. 1 kelas 2 SMP kita lupa kan masih ada yang bolong-bolong. Itu berlaku semenjak itu. Masya Allah. Atau gimana Ustaz ya? Pendapat yang paling kuat adalah tidak ya. Karena bisa kemungkinan terbesarnya seseorang tidak tahu tuh hukumnya ketika masih SD dan seterusnya. Dan kemudian jumlahnya juga adalah jumlah yang sulit sekali untuk digantikan oleh seorang muslim, seorang mukmin. Makanya syarat ini mudah. Ya, syarat ini mudah dan kemudian memudahkan hamba-hambanya. Yang terpenting yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita memang berusaha untuk menutupi kekurangannya. Kita kan ibadah kita memang tidak ada yang sempurna, itu sudah pasti itu. Pasti dipenuhi dengan kekurangan dan penyebabnya seringkali juga dosa gitu ya. Karena banyaknya dosa akhirnya kita malas ibadah, meninggalkan ibadah dan seterusnya. Tapi pintu rahmat Allah, pintu pengampunan itu besar. Kapan saja seorang hamba ingin kembali kepada Allah, kemudian ingin memperbaiki keadaannya, Allah akan membuka kesempatannya lebar-lebar. Makanya enak, nikmat kita beragama Islam ini punya Rabb Allah Subhanahu wa taala, sesembahan yang hak. Itu enak banget. Makanya jangan putus asa. Ya, bagi saudara-saudara kita yang mungkin puasanya dulu kacau dan segala macam, enggak perlu putus asa. Ya.
Jadi yang harus digaris bawah itu ketika kita sudah tahu ya Ustaz ya. Ya, Jadi kalau misalnya ya. ketika dulu kita masih Betul-betul SMP jahiliyah, misalkan ya. ya. Ya, jahiliyah bahasa sekarang Iya, jahiliyah istilahnya Ustaz ya. gitu ya. Kita belum tahu, belum ngerti itu enggak sama sekali Ustaz berarti. Allah insya Allah tidak, insya Allah. Jadi ketika kita udah tahu hukumnya baru kita qada Ustaz. Iya, maka yang kita tinggalkan dengan sengaja itu kita qada. Wallahu a'lam bishawab. Dan kalau misalkan ini ya Ustaz, ada contoh kasus kan ada kalau kelebihan misalnya Ustaz, kelebihan itu gimana Ustaz? Kelebihan puasanya maksudnya? Iya, kelebihan puasa wajibnya. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah Ustaz. Enggak ada masalah. Setiap amal saleh diganjar pahala insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukuran atas jawabannya Ustaz, jazakallahu khairan. Afwan. Dan Jazakallahu khairan. kepada teman-teman guys yang udah bertanya, insya Allah nanti ada hadiah. Dan semoga juga tadi jawaban dari Ustaz mencerahkan kita dan dapat kita amalkan bagi yang belum tahu dan khususnya buat anak pribadi Ustaz nih. Jazakallahu khairan. Sekali lagi Ustaz, Jazakallahu barakallahu fikum. khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.